minum obat, makan yang teratur, dan istirahat yang cukup. Dan makan sayur. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Lagunya apa, Fania? Hati yang gembira. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Fania. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Bapak Abraham. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta Rian. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anakku semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Kiranya semua sehat, semua senantiasa bergembira. Yuk anak-anakku semua, pada hari Minggu ini bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang akan mendengarkan firman Tuhan?
Semua mau ya mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, menghadap Tuhan, memohon supaya Tuhan membuka hati kita semua. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami yang berada di surga, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu. Dan saat ini kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami supaya kami dapat menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman yang akan kami dengar nanti akan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca Alkitab. Sebelum nanti Pak Pendeta akan bercerita. Yuk, seberapa anak-anakku yang ada di rumah yang hari ini ada Alkitab, buka Alkitab kita, dan mari kita baca. Sudah siap Alkitabnya? Oke, saya tunggu sebentar. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang mari kita buka surat Yakobus. Ya, kita buka Yakobus. Coba dicari Yakobus pasal 3. Ya, pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sudahkah ketemu anak-anakku semua? Yuk, yang sudah ketemu, sama-sama membaca bersama dengan Pak Pendeta ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan bagi kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
Demikian sabda Tuhan, kiranya anak-anak semua berbahagia mendengarkan sabda Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Yakobus tadi. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ayo, siapa di antara kalian yang pernah menghina temannya? Ayo, ada enggak? Siapa yang pernah menghina temannya? Ih, giginya ompong. Ih, kamu gendut. Ih, kamu kurus. Dan yang lain sebagainya. Ayo, siapa ngaku yang pernah menghina temannya? Boleh tidak menghina temannya? Oh, tentu tidak boleh menghina temannya. Ya, Pak Rian ada cerita. Ceritanya adalah tentang si kurus dan si gendut. Nah, si gendut itu namanya Jero. Wah, Jero. Itu namanya si gendut. Si kurus namanya Jerry. Ya, mereka berteman. Pada suatu saat, mereka berjalan bersama, hendak menuju ke pasar. Ya, mereka berjalan bersama. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Tahu tidak? Ya, ketika mereka berjalan, si gendut itu ketinggalan jalan oleh si kurus. Wah, nih gambarnya ya. Ini namanya Jero. Wah, ini gendut ini. Jero. Gitu kan. Wah, dia makan apa ya? Hamburger agaknya tuh. Sama apa tuh ya? Jus atau apa tuh? Wah, dia makan dia. Wah, dia berjalan begitu lambat si Jero itu. Ya, sedangkan si Jerry, temannya yang kurus, wah dia berlari dengan kencang, gitu kan. Ya ini bedanya ini, ya, ini berlari ini namanya si Jerry, gitu kan. Dia bilang sama si Jero tadi, hei, Dut, ayo dong cepat dong langkahmu dong. Masa jalan begitu aja lambat, gitu. Akhirnya apa? Kemudian si gendutnya juga, ya gimana? Badanku kan tidak kuat. Lah kamu kurus. Lah kamu sih gendut. Sehingga ya tidak bisa cepat larinya. Si gendut kemudian dia bilang, loh siapa yang ingin gendut? Aku sebenarnya juga tidak ingin gendut seperti ini. Aku ya ingin punya badan ya biasa-biasa saja, tidak kurus, tidak gendut. Tapi mau gimana lagi? Enakan kamu kurus seperti itu, larinya bisa cepat. Gitu. Biasa saja. Aku juga tidak ingin sekurus ini. Aku juga sebenarnya pengen memiliki tubuh yang kekar, tidak sekurus ini. Kamu gendut. Kamu bisa angkat-angkat berat pastinya, ya. Kamu pasti ngangkat galon air kuat. Kamu ngangkat batu kuat. Nah, aku enggak kuat. Nah, ya sama saja. Kamu kalau lari, aku juga enggak kuat. Aku enggak bisa cepat seperti kamu, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ya, mereka berdebat. Dan akhirnya mereka berhenti sebentar. Wah, ini mereka berhenti sambil melihat si gendut melihat si kurus. Si gendut melihat si kurus, dia merasa bahwa kenapa ya badanku gendut, dia kurus, gitu kan. Dan di sini kemudian juga ada iri hati, gitu kan. Ya. Dan si kurus juga kemudian dia menghina si gendut, gitu kan. Badanmu gendut, aku kurus. Kamu jalan aja nggak cepat, gitu kan. Ya, tapi kemudian setelah itu mereka menyadari bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbagai macam kelebihan dan kelemahannya masing-masing, gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua menyadari anak-anak, dan mereka akhirnya berteman. Ya, teman mereka sebenarnya banyak sekali ya.
Nih, ada si gendut, ada si kurus, ada si pendek, ada si keriting. Wah, banyak sekali teman-temannya, gitu kan? Banyak sekali teman-temannya. Dan mereka senang, mereka bergembira, tidak ada yang menghina, tidak ada yang mengejek. Mereka senang, mereka bermain bersama-sama. Ya, kalau mereka saling mengejek, tentu mereka tidak akan bisa tersenyum. Ya, di gambar ini, mereka berempat tersenyum semua. Karena mereka saling mengasihi, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menghina. Ya, dari cerita si gendut dan si kurus tadi, kira-kira boleh enggak kita mengejek teman kita? Oh, enggak boleh. Ya, maka seperti kata firman Tuhan yang sudah kita baca dari surat Yakobus tadi, ingat, hati-hati menggunakan lidah. Coba lihat lidahmu, melet semua, melet lagi, ya melet. Ya, lidahnya tuh kecil, ya lidah kita semua kecil ya. Ya, tapi kalau orang tidak punya lidah itu sulit bicara. Ya, sehingga lidah ini ada fungsinya, ada gunanya. Tapi juga ingat, kita tidak boleh mengejek dengan menggunakan mulut kita, dengan menggunakan perkataan kita. Ya, lidah ini kecil, ada manfaatnya. Kita bisa bicara dengan baik, tapi hati-hati. Jangan sampai menggunakan lidah ini untuk mengejek orang. Misalnya tadi seperti tadi si gendut, kamu gendut, kamu kalau jalan kok lambat banget sih. Nah, atau misalnya kita sedang duduk gitu kan, wah si gendut badannya besar, Dut minggir dong Dut, gitu kan, Dut minggir dong Dut, kamu tuh badanmu terlalu besar gitu kan, wah enggak cukup di tempatnya, ya enggak boleh gitu kan. Ya kalau memang tempatnya enggak ada ya bilang, kawanku sedikit dong, geser dong, aku enggak ada tempat, gitu kan bisa. Tidak harus mengatakan, Dut gendut gitu. Atau sebaliknya, kamu kurus cacingen gitu kan. Wah, kamu kurus cacingen, nggak pernah makan. Ya juga nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi artinya kita harus hati-hati menggunakan lidah kita, hati-hati menggunakan mulut kita. Ada lagu toh, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, sama aja juga. Hati-hati gunakan lidahmu lah. Hati-hati gunakan lidahmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan apa? Lidahmu. Ya, ayo siapa sekarang yang saat ini bersedia untuk hati-hati bicara, tidak boleh mengejek, saling mengasihi, saling memuji ya, tidak boleh ya. Hati-hati menggunakan lidah dan perkataan kita. Bisa anak-anakku semua? Pasti bisa, karena Tuhan memampukan kita untuk menjalankan firman Tuhan kita. Ya, gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, ya kan? Untuk membaca firman Tuhan, gunakan lidah kita, mulut kita, perkataan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu, sanggup anak-anakku? Pasti sanggup, karena kamu semua, karena kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menggunakan lidah kita, perkataan kita dengan baik untuk memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Dan tidak menggunakan lidah untuk apa tadi? Mengejek, menghina. Itu kan nggak boleh ya? Saya yakin kalian bisa. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari anak-anakku semua, bersama kita akan berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Pendeta akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajari kami sebagai anak-anak-Mu untuk saling mengasihi, tidak boleh menghina teman kami, tidak boleh mengejek kami, apapun keadaan teman kami, baik tubuhnya, mungkin kurus, mungkin gemuk, ataupun juga mungkin warna kulitnya, bentuk rambutnya, ataupun mungkin kaya miskin. Kami tidak boleh menghina teman-teman kami. Mereka semua teman-teman kami yang harus kami kasih. Siapapun teman kami harus berteman. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi sahabat,
untuk menjadi teman yang baik. Dan ajarilah kami menggunakan lidah kami, mulut kami hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga untuk berdoa kepadamu. Tuhan, inilah doa kami, dan sekiranya mungkin kami sering melukai teman-teman kami yang kami hina, ampuni kami ya Tuhan. Mungkin sebagian kami ada yang menghina teman-teman kami, ampunilah kami, karena Engkau Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengampun. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, anak-anakku semua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Dari mana firman-Nya, Fania? Luar biasa Mas Yosia. Jadi kita harus melakukan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Rian di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan kembali dengan judul apa, Fania? Dengar panggil nama saya. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. sudah selesai sekolah minggunya. Kita mau berdoa dipimpin oleh Mas Yosia. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini kita bisa bersekolah minggu bersama walaupun secara online. Tuhan,
sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, dan berkati ya Tuhan, dan kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Minggu depan. Dadah.